kemudian ada kegiatan pencatatan dan pelaporan. Ini biasanya yang paling ribet bagian kurikulum seperti itu, yang bagian evaluasi, apalagi sekarang menggunakan K13 yang dulu bentuk pelaporannya luar biasa begitu, bukan hanya nilai, tapi di sana ada deskripsi ya. Deskripsi yang dulu dipecah ada afektif, ada pengetahuan, dan ada psikomotor begitu. Tiap-tiap tema nanti akan dideskripsikan di sana. Saya yakin kalau kalian angkatan sekarang mungkin semester 3 memiliki model raport yang seperti itu begitu. Terus kemudian ada lulusan dan alumni ya. Ini juga harusnya diakomodir. Biasanya sekolah-sekolah yang besar itu sangat memperhatikan ini sehingga nanti akan ada temu alumni dan lain sebagainya gitu. Baik, sekilas saja. Terus kemudian di sini ada pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan ya. Ada perencanaan, rekrutmen, seleksi dan lain sebagainya. Kalau kita bicara di lingkup yang lebih sempit sekolah begitu, tentunya kepala sekolah akan melakukan itu ya. Kita ambil contoh, kalau di sekolah negeri biasanya pada saat tenaga-tenaga PNS itu kan memang kalau yang ASN atau P3K istilah yang sekarang ada tambahan itu, maka itu usulan dari sekolah kemudian disampaikan ke badan kepegawaian daerah, dari badan kepegawaian daerah nanti akan mengusulkan ke pusat gitu ya. Terus kemudian nanti kalau yang itu tidak bisa diakomodir, biasanya sekolah akan mengambil alternatif guru-guru yang wiatakatif atau guru honorer begitu. Nah di sini ada bapak ibu guru yang kemudian secara secara gaji tak katakan gitu aja itu sangat tidak mencukupi ya kalau dia sebagai guru begitu, sangat tidak layak begitu ya, kalau dia sebagai wiatakatif begitu. Kalau sedangkan di sekolah swasta biasanya akan melalui jalur dari kepala sekolah, kemudian memberikan informasi kepada umum, terus kemudian nanti akan ada tim dari yayasan biasanya. Ya. Tim dari yayasan diwakili oleh bagian eksekutifnya biasanya begitu, khusus untuk melakukan rekrutmen, entah mau tes psikologi atau yang apa, diberikan ke masing-masing organisasi itu atau satuan pendidikan itu begitu. Nah, dalam hal seleksi ini tentunya semua syarat harus ada ya. Ada syarat-syarat, biasanya yang wajib adalah syarat minimal berupa strata ya, baik itu strata 1 atau strata 2 begitu. Terus kemudian nanti untuk hal yang lain itu kan mengikuti ya, misalkan tentang kompetensi ya, atau kinerjanya bagaimana ya. Kalau tentang kompetensi biasanya baru bisa dibandingkan ketika ada 2 atau lebih ya, baru kemudian bisa untuk diperbandingkan begitu. Tapi kalau opsinya hanya 1 ya sudah gitu. Kalau ada 2 opsi ya, 2 atau lebih itu, maka nanti bisa dibandingkan untuk dilakukan tes lagi ya, mana yang secara kompetensi lebih baik. Kemudian ada yang namanya pembinaan dan pengembangan. Kalau dalam pendidikan dan pendidikan begitu, tentunya dalam hal ini adalah tentang bagaimana meningkatkan atau pengembangan sumber daya manusia begitu ya. Ada kalau pas Ramadan ya pendidikan kerohanian begitu ya, mungkin nanti akan ada olahraga, ada event yang lain, seminar, konsep dan sebagainya begitu. Kemudian nanti ada penilaian, ini pasti ya, kalau di sekolah negeri biasanya ada penilaian monitoring begitu ya, sifatnya audit begitu, audit internal, entah itu dari kepala sekolah. Kalau di swasta biasanya ada lagi kepala sekolah bidang manajemen mutu, dia akan mengaudit itu, mengaudit masing-masing guru tentang kinerjanya seperti apa gitu ya. Terus kemudian tadi ada kompensasi ya, tentunya dalam hal ini adalah imbalan ya, bagi berupa syahriah kalau di swasta biasanya ya. Terus kemudian nanti ada istilah gaji begitu, ada uang tunjangan, mungkin kalau menang lomba ya dapat uang gaji dan sebagainya. Terus ada pemberhentian ya, kalau kita melihat ini maka ini adalah wilayah manajemen sumber daya manusia ya, mulai dari perencanaan rekrutmen sampai dengan pemberhentian ya. Kalian bisa membaca itu lebih banyak pada buku-buku manajemen sumber daya manusia gitu. Terus kemudian untuk biaya ya, ada diatur dalam 48 tahun 2008 gitu. PP ini ya, ada biaya lahan pendidikan, ada selain lahan gitu ya, untuk hal lain gitu, satgas dan sebagainya. Kemudian untuk operasi ada personalia dan non personalia begitu. Ada biaya pribadi untuk peserta didik ya, dalam hal ini biasanya BOS ya, ada BOS yang memang dialokasikan untuk siswa. Kemudian nanti ada anggaran lain gitu
selain bos itu ya. Nah, dalam hal ini biasanya kalau sekolah negeri yang sudah kita tahu tidak ada pungutan ya. Kalau kata pungutan itu memang sengaja memungut dari orang tua. Jadi kalau bahasanya bukan pungutan, mungkin kalau biasanya sekolah swasta diistilahkan infak begitu ya, biar biar tidak terkena aturan hukum begitu ya, berdasarkan infak begitu. Kalau di sekolah negeri istilahnya itu pakai istilah sumbangan ya. Jadi untuk mensiasati di aturannya itu kalau kita menggunakan istilah selain sumbangan maka akan dikategorikan melanggar hukum ya. Jadi cara-cara sekolah untuk meminta biasanya menggunakan istilah sumbangan. Kalau sekolah-sekolah yang mungkin Islam begitu dia menggunakan istilah infak begitu. Untuk apa? Untuk dapat menarik uang dari orang tua siswa begitu ya, yang nanti biasanya kerjasama dengan pihak komite sekolah begitu. Terus kemudian ada biaya investasi ya, lahan, pendidikan dan sebagainya begitu. Mungkin bisa dimasukkan biaya investasi untuk apa? Investasi untuk SDM ya. SDM yang kemudian sudah masuk di sana S1 diinvestasikan, dibiayai untuk dapat S2 begitu ya. Tentunya apa? Disekolahkan dari pihak sekolah, diberikan biaya biar dia nanti belajar lagi, itu kan salah satu bentuk investasi gitu ya, sehingga nanti untuk menggantikan kepala sekolah atau menggantikan manajer pendidikan atau yang lain. Terus kemudian ada biaya